Turis dari Tiongkok kembali bikin ulah. Sahabat sekalian, selamat datang di Timur Insights, tempat di mana kita membongkar fakta-fakta tersembunyi dan hal-hal yang mungkin tidak diberitakan oleh media resmi. Silakan subscribe dan bagikan agar channel ini bisa terus bertumbuh. Terima kasih. Baiklah, mari kita mulai. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pencuri tertangkap basah di dalam penerbangan. Kejadian itu terjadi di pesawat Mahan Air dari Teheran menuju Dubai. Seorang pria asal Tiongkok ketahuan saat mencoba mencuri barang dari kompartemen bagasi kabin di atas kursi, dan langsung dipergoki oleh seorang penumpang asal Iran. Dalam video tersebut, pria Tiongkok itu terlihat meraih barang dari bagasi di atas kursinya, sementara pemilik barang merekam dari belakang. Begitu menyadari pencurian itu, penumpang Iran tersebut segera berdiri, menuduhnya mencuri, lalu menekan tombol panggilan untuk memanggil awak kabin. Ia bahkan menampar si pencuri beberapa kali, menarik perhatian penumpang lain dan membuat suasana kabin sempat ricuh. Akhirnya, si pencuri dibawa ke bagian depan pesawat, dan barang-barang yang hilang berhasil ditemukan kembali oleh penumpang lain. Peristiwa ini memicu perbincangan hangat di media sosial. Banyak orang mengingatkan agar penumpang selalu membawa barang berharga di tas pribadi dan tidak menaruhnya di bagasi atas. Ada komentar yang menyinggung bahwa kasus pencurian melibatkan penumpang asal Tiongkok sudah berulang kali terjadi, terutama di penerbangan menuju Eropa atau transit di Dubai. Sejumlah warganet juga mengingatkan bahwa negara-negara Timur Tengah menerapkan hukuman berat untuk pencurian, mulai dari penjara hingga deportasi. Laporan mengenai penumpang Tiongkok yang mencuri di pesawat muncul di berbagai negara. Sebagian netizen bahkan menyindir bahwa pencuri asal Tiongkok mencuri ke seluruh dunia. Misalnya, pada 8 Agustus sekitar pukul 05.30 pagi, polisi Singapura menerima laporan adanya pencurian di kelas bisnis sebuah penerbangan dari Dubai menuju Singapura. Seorang pria Tiongkok berusia 25 tahun dituduh mengambil sebuah tas dari bagasi kabin ketika korban sedang tertidur. Istri korban memergokinya di tempat dan langsung menegur, sehingga ia buru-buru mengembalikan tas tersebut. Sesampainya di Bandara Changi, pria itu ditangkap. Sebelumnya, pada 2 Juni, di penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Singapura juga terjadi kasus serupa. Setelahnya, 2 warga negara Tiongkok, Liu, 35, dan Wam, 40, didakwa bersekongkol melakukan pencurian. Menurut media Singapura, dalam 5 bulan pertama tahun ini saja sudah ada 3 orang yang dituntut karena pencurian di pesawat. Sementara pada periode yang sama tahun lalu hanya 1 orang. Polisi bandara kini memanfaatkan analisis big data untuk lebih cepat mengenali calon tersangka. Pada 2024, beredar kabar seorang mantan anggota polisi bersenjata Tiongkok bermarga Han menjadi sosok kunci dalam sindikat pencurian internasional di pesawat. Media Taiwan melaporkan pria bermarga Han ini berulang kali mencuri uang tunai dari bagasi kabin dalam berbagai penerbangan. Dalam waktu 3 bulan saja, ia mencuri berbagai mata uang asing di banyak penerbangan lintas negara, dengan banyak korban. Pada Januari 2024, polisi Taiwan menerima informasi, lalu pada Februari berhasil menangkap Han di Bandara Internasional Taoyuan. Menurut Biro Polisi Bandara Taiwan, pada Januari 2024 mereka menerima laporan dari seorang wisatawan Singapura yang kehilangan uang tunai $60.000 Taiwan saat dalam perjalanan ke Taiwan. Korban mendapati uangnya diganti dengan setumpuk masker sehingga rencana perjalanannya berantakan. Penyelidikan polisi kemudian mengarah pada Han sebagai pelaku utama. Han memiliki rekan yang bertugas mengawasi situasi dan menjual barang curian. Setiap kali selesai beraksi, hasil curian segera diserahkan kepada rekannya sehingga polisi sulit menangkap mereka dengan barang bukti di tangan. Setelah lebih dari sebulan pengintaian dan pengumpulan bukti, pada Februari 2024 polisi melakukan operasi lintas wilayah dan menangkap Han beserta rekannya bermarga Xiao saat penerbangan mereka tiba di Taiwan. Polisi menyita berbagai mata uang asing, termasuk dari kawasan Arab, India, Filipina, Thailand, Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Vietnam, dan Singapura. Polisi menduga keduanya bagian dari sindikat pencurian udara terorganisir.
Setelah ditangkap, Han mengaku pernah berguru pada seseorang berjuluk si botak di Sichuan dengan membayar 30.000 yuan untuk belajar ilmu mencuri. Sejak Oktober 2023, ia sudah beraksi di banyak penerbangan maskapai Asia. Sebelumnya kebanyakan mencuri uang tunai kecil, hingga akhirnya tertangkap di Taiwan. Kini ia menghadapi dakwaan pencurian besar dan pelanggaran serius lainnya. Kasus ini juga memicu perdebatan di media sosial komunitas Tionghoa perantauan. Ada yang menilai peristiwa ini mencerminkan penyebaran budaya Partai Komunis Tiongkok, PKT, ke luar negeri. Seorang warganet menulis, mencuri adalah tradisi PKT. Sekarang budaya PKT ini diekspor lintas batas, bikin masalah di seluruh dunia. Kalian masih saja berdebat bebas visa 1 bulan atau 3 bulan. Sementara negeri kalian sudah dipenuhi para pelaku kejahatan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara memberikan bebas visa bagi turis Tiongkok. Selain menarik kedatangan wisatawan, hal itu juga, menurut sejumlah komentar, membawa budaya, menipu, mencuri, memperdaya, ke berbagai tempat dari perilaku buruk yang bikin geleng-geleng kepala hingga kejahatan internasional, banyak contohnya. Terutama di negara-negara Asia Tenggara yang warganya relatif sederhana dan baik hati, mereka seringkali hanya bisa menggeleng atau memilih mengalah ketika menghadapi perilaku kasar dan tidak sopan. Yang lebih buruk, bukan hanya soal ketidaksopanan, tetapi dampak yang lebih besar tindakan-tindakan seperti ini membuat orang di seluruh dunia kehilangan rasa aman. Ketika tidur di bandara, orang jadi khawatir barangnya dicuri. Dulu kita tak pernah takut bagasi diambil orang lain sekarang. Saat menunggu bagasi, orang cemas kalau terlambat sedikit, tasnya bisa diambil orang. Ada komentar lain yang menyebut, budaya menipu dan mencuri ala PKT kini berada di garis depan dunia. Bahkan urusan mencuri pun sudah mendunia. Lebih hebat dari yang kamu kira. Malaysia, Singapura, UEA memberi bebas visa bagi warga Tiongkok, jumlah yang masuk makin banyak, masalah pun ikut meningkat. Mencuri itu kejahatan. Sekarang mari kita lihat sisi lain, banyak juga perilaku tidak sopan saat orang Tiongkok bepergian ke luar negeri. Misalnya menyerobot antrean, berbohong, dan ketika ditegur malah membalas dengan keras, ribut besar, tanpa rasa malu. Baru-baru ini, sebuah video yang direkam di Universal Studios, Singapura ramai diperbincangkan. Dalam video itu, sebuah keluarga asal Tiongkok memotong antrean dan menyelonong ke depan wisatawan lain, memicu kemarahan orang-orang di tempat itu. Perempuan yang terlibat kemudian memaki seorang warga lokal keturunan Tionghoa yang menegurnya. Mereka saling beradu mulut di depan anak-anak. Perempuan tersebut berkali-kali berkata kasar dan keluarganya ikut memanas-manasi. Sementara warga lokal tersebut tetap tenang menanggapi. Setelah video itu menyebar, perdebatan di internet semakin panas. Ada yang mengejek, "Wah, kalau soal nyelonong antrean, gaya kamu memang nomor 1. Suara kamu juga paling kencang. Dalam urusan serobot antrean, kamu memang tak tertandingi. Ada apa dengan orang Tiongkok? Ada apa? Apakah kami yang mempermalukanmu? Justru kamu yang memalukan. Tanpa orang Tiongkok, kamu bukan siapa-siapa. Kamu kelihatan seperti sampah. Orang Tiongkok bagaimana? Kami tidak mempermalukanmu. Aku bisa lempar uang untuk bungkam kamu." Dalam pertengkaran itu juga terdengar kalimat-kalimat seperti, "Tanpa orang Tiongkok, kamu bukan siapa-siapa. Hebat ya kamu, orang Tiongkok memang hebat. Tentu saja hebat, orang Tiongkok paling hebat. Kamu itu tidak jelas, laki-laki bukan, perempuan juga bukan. Aku tidak takut kamu merekam, teruskan saja. Kamilah yang kamu permalukan. Ibumu saja bukan orang Tiongkok. Kamu orang Tiongkok, kan? Kenapa dengan 3 anakku? Aku tidak menghina anakmu." Kok yang serobot antrean malah paling keras teriaknya? "Siapa yang serobot antreanmu?" "Iya, tidak serobot antrean, tidak masalah. Serobot antreannya tidak apa-apa. Apa kami orang Tiongkok mempermalukanmu? Atau kami makan minummu? Aku suruh kamu jangan serobot antrean. Kenapa kamu malah teriak-teriak? Siapa yang tidak antre? Siapa yang serobot? Kamu lihat aku serobot antrean? Kamu tidak punya mata, ya? Baik, baik, kamu tidak serobot antrean.
tidak masalah. Peristiwa ini cepat memicu diskusi. Ada komentar. Masalah ada di mana-mana, terutama dengan turis daratan Tiongkok, menuding kebiasaan turis Tiongkok yang sering bikin onar di luar negeri. Ada juga yang mengeluh. Anaknya juga begitu, tidak ada harapan. Dan ada yang bersyukur Taiwan belum membuka wisata mandiri untuk turis daratan, begitu ke luar negeri. Mereka bertingkah di dalam negeri patuh seperti rumput yang mudah dipotong. Ada yang berkata, aku baru pulang dinas dari India. Populasinya lebih dari 1 miliar. Mereka tidak menyerobot antrean. Dalam hal ini seharusnya orang Tiongkok belajar dari mereka. Komentar lain menyebut, banyak orang Tiongkok tidak sopan, unggul jauh dalam hal buruk. Dan ini tidak hanya di luar negeri, turis asing yang datang ke Tiongkok pun mengeluhkan hal serupa. Seorang kreator konten mewawancarai turis Italia yang berkunjung ke Tiongkok. Ia mengaku frustrasi karena suasana yang terlalu padat, dorong-dorongan, menyerobot antrean, dan orang-orang berteriak. Mereka kalau bicara ya teriak, sedikit-sedikit marah. Saat ditanya perbedaan Tiongkok dan Jepang, ia spontan menjawab, beda jauh sekali. Katanya, orang Jepang berbicara pelan dan sopan. Seorang warganet berkomentar, orang Tiongkok dimanapun mempertontonkan perilaku buruk secara maksimal, bahkan merasa bangga. Ada yang mungkin bertanya, bukankah kamu orang Tiongkok juga? Iya, dan aku pun malu karenanya. Seorang Tionghoa Malaysia bernama Tuan Huang, meski lahir dan besar di Tiongkok, mengatakan, Tiongkok memiliki peradaban beribu tahun yang sangat maju, mengutamakan kebajikan dan kasih. Namun setelah PKT berkuasa, gerakan seperti revolusi kebudayaan telah menghancurkan budaya tradisional. Tuan Huang menambahkan, banyak anak muda Tiongkok yang terpengaruh budaya partai, menjadi arogan saat keluar negeri, merusak citra orang Tiongkok. Ini menyedihkan dan membuat diaspora Tionghoa malu. Tapi ia menekankan, ini tidak mewakili sifat asli orang Tiongkok yang menyebabkan adalah PKT. PKT bukan Tiongkok, dan bukan orang Tiongkok, keduanya harus dibedakan. Dulu, orang Tiongkok menerima pendidikan moral tradisional tahu batas, sabar, dan percaya pada keadilan ilahi. Namun setelah puluhan tahun indoktrinasi, banyak yang tidak lagi percaya pada Tuhan atau pembalasan moral. Saat terjadi konflik, alih-alih bercermin, mereka langsung membalas. Begitu ke luar negeri, mudah timbul masalah. Menurutnya, perilaku ini mirip dengan diplomasi serigala pejuang, wolf warrior, ala PKT. Perempuan yang membawa anak-anak namun tetap menyerobot antrean dan galak pada orang yang menegur, memberi contoh yang sangat buruk bagi anak-anaknya. Fenomena seperti ini juga sering terjadi di dalam negeri. Pada malam 7 Agustus, di penerbangan China Southern Airlines dari Shenzhen ke Dalian, terjadi keributan karena seorang anak terus-menerus mendorong sandaran kursi penumpang di depan. Video yang diunggah warganet menunjukkan anak laki-laki itu berulang kali mendorong sandaran kursi milik seorang penumpang perempuan di depan. Setelah berkali-kali ditegur namun tak digubris, penumpang perempuan itu menegur keras si anak. Anak itu kemudian sengaja menabraknya hingga earphone-nya terlepas. Saat pesawat mendarat, keduanya terlibat baku hantam. Penumpang perempuan itu dikeroyok oleh satu keluarga yang terdiri dari 4 orang. Dalam video terdengar penumpang perempuan itu berteriak, "Panggil polisi, panggil polisi, dia mendorongku." Sang ibu si anak membalas, "Dia kan masih anak-anak, kamu kelewatan." Banyak penumpang menyaksikan, beberapa mencoba melerai. Kejadian ini memicu perdebatan online. Ada yang komentar, kalau orang tua tidak mendidik, masyarakat yang akan mendidik. Kamu bilang dia cuma anak kecil, tapi dia tahu kok kalau dia mengganggu. Karena dilindungi orang tuanya, dia merasa aman dan makin menjadi-jadi. Masalah tidak berhenti di situ. Ada juga kasus turis Tiongkok di luar negeri yang bikin keributan hanya karena ingin makan mie instan. Baru-baru ini, sepasang suami istri asal Tiongkok meminta air panas kepada pramugari untuk menyeduh mie instan. Permintaan ditolak, mereka lalu menuduh maskapai memaksa mereka membeli produk yang dijual di pesawat. Maskapai Thailand ini punya mie instan sendiri. Kalau tidak beli, ya tidak diberi air panas. Kalau mau, ambil sendiri di dispenser.
Seorang blogger berkomentar, untuk maskapai bertarif rendah, kebijakan seperti itu secara bisnis bisa dimengerti kalau membeli produk mereka. Mereka sediakan air panas jika tidak, ya tidak disediakan, masih masuk akal. Namun perkembangan selanjutnya tak terduga. Penumpang laki-laki itu terus bertanya, jadi, kalau saya tidak beli, tidak diberi air panas? Kamu yakin? Saya hanya ingin memastikan. Kalau tidak beli, bisa tidak diberi air panas? Pramugari kemudian menjawab bisa membantu menuangkan. Bisa, saya bantu, mohon tunggu. Akhirnya kepala pramugari datang. Si penumpang kembali bertanya hal yang sama. Kepala pramugari menjawab tidak bisa, dan menambahkan bahwa kelakuan penumpang tersebut sudah cukup untuk diproses polisi. Laki-laki itu tetap mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Istrinya ikut menyahut, keduanya terus memaksa. Sang istri juga mengeluh bahwa milk tea yang dibelinya di bandara sebelum naik pesawat tidak boleh dibawa masuk kabin dan harus dibuang, merugi 30 yuan. Setelah pesawat mendarat di Tiongkok, petugas bandara meminta mereka menghapus video yang diunggah. Pasangan itu dibawa selama sekitar 1 jam. Polisi juga ada di tempat. Perempuan tersebut berkata, mereka tidak mengerti. Baiklah, tapi kami ini orang Tiongkok. Saya hamil 7 bulan. Saya harus ke toilet. Kalau terjadi apa-apa, kalian semua di bandara tidak akan lolos. Saya pasti akan menuntut hak saya. Dalam video terlihat perempuan itu memang hamil dan gula darahnya rendah. Namun suaminya tetap berteriak dan memperkeruh suasana. Situasi serupa terjadi di Hong Kong. Seorang pelanggan berkata, saya ingin tahu, di Cha An Teng, kedai teh, Hong Kong apakah setiap orang wajib memesan minuman? Boleh pesan yang lain, yang lebih mahal pun tidak masalah. Kami hanya pesan 1 gelas, karena hanya saya yang ingin minum, 3 orang lainnya tidak. Pelayan bersikeras kami harus memesan 4 gelas. Katanya belum memenuhi minimum. Saya bilang di menu tertulis minimum pembelian setara harga 4 minuman, $80 Hong Kong, kan? Tapi kami sudah belanja 100 lebih, bahkan 200, itu kan melebihi minimum? Mereka tetap memaksa kami memesan minuman. Kalau itu memang aturan, saya tidak mau ribut, tapi saya benar-benar kesal. Seorang blogger menanggapi, pada dasarnya biaya minuman itu adalah biaya kursi. Di tempat yang lahannya sempit seperti Hong Kong dan Jepang, aturan seperti itu termasuk kebijakan usaha yang bisa dimengerti. Baru-baru ini, video lain juga viral, seorang turis Tiongkok bersitegang hebat dengan pramugari Thailand karena penerbangannya tertunda. Dalam video, penumpang itu berkali-kali menuntut pramugari berbicara dalam bahasa Mandarin, membuat situasi tak terkendali. Saya mau pindah ke penerbangan lain. Kamu mau ya apa? Tolong pakai bahasa Mandarin, jangan bahasa Thai. Cari orang yang bisa Mandarin. Bisa kami turun? Kami mau turun. Video itu cepat menyebar di media sosial dan memicu perdebatan. Ada yang memahami bahwa penumpang bisa emosi saat terjadi penundaan, namun menilai memaksa pramugari berbicara bahasa Mandarin tidak masuk akal. Apalagi pramugari sudah mengatakan tidak mengerti. Seruan, jangan tindas orang Tiongkok, yang diulang-ulang tidak hanya merusak citra pribadi, tetapi juga membuat sebagian penonton merasa malu. Ada juga warganet yang membela penumpang, menilai maskapai seharusnya meningkatkan komunikasi multibahasa saat terjadi gangguan layanan. Pengamat Yu San berpendapat, dari rangkaian kasus serupa terlihat bahwa konflik bisa terjadi pada kelompok manapun. Tetapi seringkali akar masalahnya adalah perilaku tidak sopan sebagian penumpang Tiongkok, emosional, suka unjuk gigi, dan mudah memperkeruh suasana. Ia menilai, yang paling mendesak bagi orang Tiongkok saat ini adalah peningkatan budi pekerti pribadi. Intinya adalah kembali terhubung dengan akar budaya sendiri yang menekankan iman dan moral. Kalau orang memegang kaidah moral dasar dan nilai-nilai universal, seperti suara hati, nurani, maka peristiwa negatif di masyarakat akan berkurang, dan citra orang Tiongkok di mata dunia pun akan membaik.